Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasul ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, pada hari ini jumpa kembali dengan kami untuk pembelajaran perbandingan model pembelajaran PBL dan CTL. Namun sebelumnya Bapak Ibu, mari kita senantiasa bersyukur atas segala limpahan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Bapak Ibu, kita masih semangat untuk senantiasa menimba ilmu, meningkatkan kompetensi, menambah wawasan dan pengetahuan kita untuk memperbaiki, untuk mendidik anak-anak bangsa kita untuk masa depan bangsa Indonesia. Selawat serta salam tidak lupa pula kita aturkan kepada uswah kita, junjungan kita, suri tauladan bagi kita semuanya, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu semuanya, hari ini kita akan melihat bagaimana kelebihan dari kedua model pembelajaran, yaitu PBL dan CTL. Bapak Ibu, model pembelajaran contextual teaching and learning dan problem based learning itu memiliki perbedaan mendasar dalam pendekatan dan tujuan pembelajarannya. Berikut adalah perbedaan utama di antara keduanya. Bapak Ibu, model pembelajaran konteks, pengertian dan fokus utama. Untuk contextual teaching and learning, pengertiannya adalah pendekatan pembelajaran yang menghubungkan konten pelajaran dengan konteks kehidupan nyata siswa. Nah, tujuannya adalah agar siswa dapat memahami dan menerapkan pengetahuan dalam situasi kehidupan nyata. Fokus utamanya adalah mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dan konteks kehidupan nyata, sehingga siswa dapat melihat relevansi dan manfaat praktis dari apa yang mereka pelajari. Nah, sementara untuk problem based learning, peran guru, PBL adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah nyata sebagai titik awal untuk belajar. Siswa diberi masalah yang kompleks dan terbuka untuk dipecahkan, yang mendorong mereka untuk belajar melalui pelatihan dan kolaborasi. Fokus utamanya itu mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dan berpikir kritis dengan memberikan masalah dunia nyata yang harus dipecahkan oleh siswa secara mandiri atau dalam kelompok-kelompok. Sementara untuk metode dan strategi pembelajarannya, untuk contextual teaching and learning, CTL menggunakan berbagai strategi seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis tempat kerja, dan refleksi untuk mengaitkan konten dengan konteks yang nyata. Sementara problem based learning, itu PBL menggunakan masalah sebagai pusat dari proses pembelajaran siswa, bekerja dalam kelompok untuk mendefinisikan masalah, melakukan penelitian, mengumpulkan informasi, dan menemukan solusi. Proses ini sering melalui diskusi kelompok, investigasi mandiri, dan presentasi. Nah, contextual teaching and learning, tujuannya adalah meningkatkan pemahaman siswa dengan menghubungkan teori dengan praktek nyata. Kemudian tujuan keduanya itu membuat pembelajaran lebih bermakna dan relevan bagi siswa. Yang ketiga, mendorong aplikasi pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara kalau tujuan dari PBL itu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Kemudian melatih keterampilan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Meningkatkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi melalui kerjasama kelompok. Nah, sementara hasil pembelajaran yang diharapkan apa Bapak Ibu? Kalau CTL, itu siswa mampu melihat relevansi dan penerapan praktis dari apa yang mereka pelajari. Sementara kalau yang tujuan untuk hasil yang pertama dari PBL, siswa mampu menghadapi dan memecahkan masalah kompleks secara mandiri. Dan untuk hasil pelajaran yang kedua dari CTL, itu siswa dapat menghubungkan dan menerapkan pengetahuan dari berbagai situasi kehidupan nyata. Kalau PBL yang keduanya, siswa memiliki keterampilan penelitian yang kuat dan kemampuan bekerja secara efektif dalam tim. Nah, implementasi dalam kelas bagaimana? CTL sering melibatkan kegiatan di luar kelas seperti kunjungan lapangan, proyek komunitas, atau penugasan yang relevan dengan kehidupan siswa. Sementara problem based learning diimplementasi dalam kelas, itu biasanya dilakukan dalam format kelompok kecil dengan siswa bekerja sama untuk menyelesaikan masalah
yang diberikan seringkali menggunakan teknologi dan sumber daya online untuk penelitian. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau contextual teaching learning itu di luar kelas, biasanya seperti kunjungan lapangan, proyek komunitas, atau penugasan yang relevan dengan kehidupan siswa. Nah, sementara PBL ini biasanya dilakukan dalam format kelompok kecil dengan siswa bekerja bersama untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Selanjutnya, kesimpulannya Bapak Ibu, itu meskipun CTL dan PBL memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran dan keterampilan siswa, pendekatan dan fokus yang digunakan keduanya berbeda. CTL itu menekankan pada pengaitan materi dengan konteks nyata, sementara PBL menekankan pada pemecahan masalah melalui penelitian dan kolaborasi. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan bahas detail tentang PBL dan CTL. Bapak Ibu, problem based learning itu pembelajaran yang berbasis masalah atau sering dikenal dengan model pembelajaran problem based learning. Merupakan pembelajaran yang dipusatkan pada siswa melalui pemberian masalah dari dunia nyata di awal pembelajaran. Menurut DATS dalam Sungaria 2013, PBL adalah model pembelajaran yang mendorong siswa untuk mengenal cara belajar dan bekerja sama dalam kelompok untuk mencari penyelesaian masalah dalam kehidupan. Problem-based learning merupakan salah satu model pembelajaran yang menuntut aktivitas mental siswa untuk memahami suatu konsep pembelajaran melalui situasi dan masalah yang disajikan pada awal pembelajaran dengan tujuan untuk melatih siswa menyelesaikan masalah dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Adapun karakteristik dari project-based learning, itu yang pertama, mengorientasikan peserta didik kepada masalah autentik dan menghindari dari pembelajaran terisolasi. Kemudian, berpusat pada peserta didik dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, menciptakan pembelajaran interdisiplin. Karakteristik yang keempat, penyelidikan masalah autentik yang terintegrasi dengan dunia nyata dan pengalaman praktis. Selanjutnya, menghasilkan produk atau karya dalam mengambil karya. Kemudian, karakteristik berikutnya Bapak Ibu, itu mengajarkan kepada peserta didik untuk mampu menerapkan apa yang mereka pelajari di sekolah dalam kehidupan yang panjang, yang real Bapak Ibu semua. Kemudian pembelajaran terjadi pada kelompok kecil atau kooperatif, dan selanjutnya di sini guru berperan sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing. Kemudian masalah pun diformulasikan untuk memfokuskan dan merancang pembelajaran. Dan masalah adalah kendaraan untuk pengembangan keterampilan pemecahan masalah. Kemudian Bapak Ibu, informasi baru diperoleh lewat belajar mandiri. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran dari problem-based learning. Nah, adapun tujuan kita menggunakan problem-based learning pada pembelajaran adalah yang pertama, membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir dan memecahkan masalah. Tujuan yang kedua, belajar berbagi peran orang dewasa melalui keterlibatan mereka dalam pengalaman yang real atau nyata. Dan tujuan yang terakhir, menjadi para peserta didik yang otonom atau mandiri. Sementara manfaat dari PBL ini adalah yang pertama, pembelajaran bermakna. Apa maksud dari pembelajaran bermakna di sini Bapak Ibu? Dengan pembelajaran berbasis masalah akan terjadi pembelajaran bermakna. Siswa yang belajar memecahkan suatu masalah akan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya. Artinya, belajar tersebut ada pada konteks aplikasi konsep. Belajar dapat semakin bermakna dan dapat diperluas ketika siswa berhadapan dengan situasi di mana konsep diterapkan. Kemudian Bapak Ibu, manfaat yang kedua adalah relevan. Dalam situasi pembelajaran berbasis masalah, siswa mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan secara simultan dan mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan. Artinya apa yang mereka lakukan sesuai dengan keadaan nyata, bukan lagi teoritis,
sehingga masalah-masalah dalam aplikasi suatu konsep atau teori akan mereka temukan sekaligus selama pembelajaran berlangsung. Kemudian manfaat berikutnya Bapak Ibu adalah kritis. Pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, menumbuhkan inisiatif siswa, motivasi internal untuk belajar, dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam berbagai kelompok, dalam belajar kelompok. Selanjutnya Bapak Ibu, ciri utama dari problem-based learning adalah strategi pembelajaran berbasis masalah merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran. Artinya dalam pembelajaran ini tidak mengharapkan siswa hanya sekedar mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal materi pelajaran. Akan tetapi melalui strategi pembelajaran berbasis masalah, siswa aktif berpikir, berkomunikasi, mencari, mengolah data, dan akhirnya menyimpulkannya. Ciri utama berikutnya Bapak Ibu, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Strategi pembelajaran berbasis masalah menempatkan masalah sebagai kata kunci dari proses pembelajaran. Artinya tanpa masalah tidak mungkin ada proses pembelajaran. Kemudian ciri utama yang ketiga Bapak Ibu, pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Berpikir dengan menggunakan metode ilmiah adalah proses berpikir deduktif dan induktif. Proses berpikir ini dilakukan secara sistematis dan empiris. Sistematis artinya berpikir ilmiah, dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu. Sedangkan empiris artinya proses penyelesaian masalah didasarkan pada data dan fakta yang jelas. Bapak Ibu, peran guru atau peran kita di sini adalah yang pertama dalam penyajian masalah itu merancang dan menggunakan permasalahan yang ada di dunia nyata sehingga siswa dapat menguasai hasil belajar. Kemudian peran kita yang kedua adalah mengorganisasikan siswa untuk belajar, menjadi pelatih siswa dalam proses pemecahan masalah, pengarahan diri, dan pembelajaran teman sebaya. Dan berikutnya peran kita adalah membimbing penyelidikan kelompok, memfasilitasi proses PBM, yaitu mengubah cara berpikir, mengembangkan keterampilan inquiry dan menggunakan pembelajaran kooperatif, dan melatih siswa tentang strategi pemecahan masalah, berpikir kritis, dan berpikir sistematis. Dan peran guru kita yang selanjutnya adalah menyajikan hasil karya, menjadi perantara proses penggunaan informasi. Kemudian Bapak Ibu, ini contoh penerapan kita ketika kita menggunakan problem-based learning dalam pembelajaran di kelas. Ini contohnya dalam ketika menyajikan masalah, guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Kemudian guru membagikan artikel kepada setiap kelompok mengenai polusi udara dan dampak yang ditimbulkan akibat polusi udara secara eksplisit. Kemudian guru bertanya kepada siswa bagaimana cara menanggulangi dampak dari pencemaran udara. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, itu mengorganisasikan siswa untuk belajar. Dengan bantuan lembar kerja, guru atau dosen membimbing siswa merumuskan masalah dan menyusun hipotesis. Kemudian Bapak Ibu, penerapan untuk langkah ketiga, kita membimbing penyelidikan kelompok. Guru membimbing siswa melakukan investigasi sesuai petunjuk pada lembar kerja untuk membuktikan hipotesis. Guru membimbing siswa mengumpulkan informasi dan berdiskusi untuk menjawab rumusan masalah. Kemudian Bapak Ibu menyajikan hasil karya. Siswa menyusun laporan, sementara hasil investigasi dan pemecahan masalah. Siswa melakukan presentasi untuk mengemukakan hasil investigasi. Kemudian guru membimbing kegiatan tanya jawab. Selanjutnya Bapak Ibu, kelebihan dari problem-based learning ini diantaranya adalah mendidik peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, dan terampil. Kemudian yang kedua, meningkatkan keaktifan peserta didik selama pembelajaran berlangsung dan membiasakan belajar dari sumber kredibel dan relevan dengan masalah. Namun Bapak Ibu, di balik kelebihan dari proyek problem-based learning ini Bapak Ibu,
terdapat kelemahan yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Yang pertama, PBL tidak dapat diterapkan untuk setiap materi pembelajaran. Ada bagian pendidik berperan aktif dalam menyajikan materi. PBL lebih cocok untuk pembelajaran yang menuntut kemampuan tertentu yang kaitannya dengan pemecahan masalah. Dalam suatu kelas yang memiliki tingkat keragaman peserta didik yang tinggi, juga akan menjadi kesulitan dalam pembagian tugas. Jadi Bapak Ibu, itu pembahasan kita terkait problem based learning, di mana Bapak Ibu kita mengharapkan dalam pembelajaran kita di kelas kita menerapkan model pembelajaran problem based learning. Kita mengangkat permasalahan-permasalahan yang ada di dunia nyata yang kita tampilkan atau hadirkan di kelas Bapak Ibu. Dalam pembelajaran saya Bapak Ibu, yaitu administrasi sistem jaringan, di mana pada kompetensi sistem keamanan jaringan Bapak Ibu, saya coba akan menghadirkan sebuah permasalahan yang terjadi pada umumnya ketika kita menggunakan komputer atau internet, terutama pada sisi keamanan Bapak Ibu. Keamanan komputer yang terjadi pada dunia nyata pada umumnya adalah keamanan dari sisi virus dan kehilangan data. Nah, Bapak Ibu semuanya, untuk pembelajaran berbasis masalah, saya akan menyajikan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada kehidupan nyata. Nah, contohnya tadi, yaitu memberikan permasalahan kepada siswa terkait dengan virus yang senantiasa menyerang pada komputer yang terhubung dengan jaringan atau terhubung dengan internet. Kemudian, bagaimana banyak klien atau komputer yang kehilangan data karena serangan dari virus. Jadi Bapak Ibu, siswa akan mencoba bagaimana mencari atau memberikan solusi terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian Bapak Ibu, siswa dibantu dengan gurunya akan mencari solusi dan mendiskusikannya terkait dengan solusi-solusi yang sudah didapatkan Bapak Ibu semuanya, dan akan menampilkan hasil dari solusi-solusi tersebut di depan kelas. Apa yang harus dilakukan? Misalkan siswa tersebut mengemukakan cara menangani data yang mudah hilang dengan melakukan backup data misalnya, atau misalnya menyimpan data di tempat yang lainnya, atau memberikan proteksi khusus kepada data, atau menginstal antivirus yang senantiasa up to date Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu, kita mengarahkan siswa untuk bisa belajar secara inovatif dan mandiri dengan menggunakan problem based learning Bapak Ibu. Harapan kami Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu bisa menjadi lebih paham tentang problem based learning. Dan Bapak Ibu guru hebat semuanya, silahkan Bapak Ibu membuat perangkat pembelajaran seperti modul ajar atau RPP, yang dimana di dalamnya salah satunya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Dan silakan Bapak Ibu ikuti langkah-langkah dari pembelajarannya sesuai dengan langkah-langkah model pembelajaran based learning. Bapak Ibu, terima kasih sudah memperhatikan pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan bagi Bapak Ibu yang akan bertanya, tulis di komentar yang ada di video ini, atau ditulis di komentar grup Belajar Bersama kita, komunitas belajar kita Bapak Ibu semuanya, baik melalui WhatsApp grup maupun yang ada di grup Telegram. Mohon maaf Bapak Ibu jika ada kekurangan dalam penyampaian, kesalahan pada penyampaian, mohon dikoreksi melalui grup kita, mohon dikoreksi melalui komentar kita. Dan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang telah bergabung pada komunitas belajar kita dan sudah mendaftar pada diklat dan bimbingan teknis pelatihan kita pada hari ini, dan semoga Bapak Ibu juga bisa bergabung pada pelatihan kita yang besok pada tanggal 16. Dan Bapak Ibu pada tanggal 16 setelah pelatihan kita akan membagikan sertifikat kepada Bapak Ibu semuanya melalui email dan melalui grup kita. Baik Bapak Ibu semuanya, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, apa itu CTL atau Contextual Teaching Learning? Adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa atau peserta didik secara utuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa atau peserta didik tersebut untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Nah, apa saja karakteristik dari model pembelajaran CTL tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, membangun keterhubungan antara materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari peserta didik tersebut. Dalam model CTL, materi pembelajaran harus relevan dengan konteks kehidupan nyata peserta didik, agar mereka bisa mengaitkan apa yang dipelajari dengan situasi yang mereka hadapi. Yang kedua, memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengemukakan pendapat dan mengajukan pertanyaan. Dalam CTL, peserta didik diajak untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran, termasuk menyampaikan pendapat, bertanya, dan berdiskusi dengan teman sekelasnya. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk bekerja sama dalam kelompok. CTL mempromosikan pembelajaran kolaboratif, di mana peserta didik bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau proyek pembelajarannya. Melalui kerjasama ini, diharapkan peserta didik belajar menghargai perbedaan pendapat, membangun komunikasi yang efektif, dan mengembangkan keterampilan sosial. Selanjutnya, karakteristik yang keempat, memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu pembelajaran. Model CTL mendorong penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran, seperti penggunaan internet, multimedia, atau perangkat lunak pembelajaran interaktif. Hal ini bertujuan untuk memperkaya proses pembelajaran dan mengaktifkan peserta didik secara lebih dinamis. Yang kelima, memberikan tugas yang autentik dan bermakna. Dalam CTL, tugas yang diberikan kepada peserta didik harus memiliki relevansi langsung dengan dunia kerja atau kehidupan nyata. Tugas-tugas ini dirancang untuk mengembangkan keterampilan serta pemahaman yang sebenarnya, agar peserta didik dapat melihat manfaat langsung dari apa yang mereka pelajari di sekolah. Yang keenam, membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Dalam CTL, peserta didik didorong untuk berpikir secara kritis terhadap informasi yang mereka terima, serta mengembangkan kreativitas dalam penyelesaian masalah atau mencari solusi. Model pembelajaran ini melatih peserta didik untuk menjadi lebih mandiri dalam berpikir dan beraksi. Yang ketujuh, melibatkan kehidupan nyata sebagai sumber belajar. Konsep atau prinsip pembelajaran dalam CTL ini dipelajari melalui pengamatan atau interaksi langsung dengan lingkungan sekitar. Model ini menganggap bahwa lingkungan alam atau sosial dapat menjadi sumber pembelajaran yang tak ternilai. Yang kedelapan, mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah ada. CTL mendorong peserta didik untuk membangun keterhubungan antara pengetahuan baru yang mereka pelajari dengan pengetahuan atau pengalaman yang sudah dimiliki sebelumnya. Hal ini membantu peserta didik memahami informasi baru secara lebih baik dan memperkuat penggunaan pengetahuan secara holistik. Yang kesembilan, menekankan penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu tujuan utama dari CTL adalah agar peserta didik mampu mengaplikasikan pengetahuan yang mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Model ini mendorong peserta didik untuk menjadi pemecah masalah yang kreatif dan mampu menyelesaikan persoalan di kehidupan nyata.
Nah, itu tadi 9 karakteristik dari model CTL. Sekarang kita masuk apa saja manfaat dari model CTL tersebut. Yang pertama, meningkatkan pemahaman siswa. Salah satu manfaat utama dari CTL adalah meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Dengan mengaitkan pelajaran yang konteks di kehidupan sehari-hari atau bersifat kontekstual, siswa akan lebih mudah memahami informasi dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar. CTL juga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dengan melihat hubungan antara pelajaran dengan kehidupan nyata. Siswa akan merasa bahwa belajar memiliki relevansi yang lebih besar dan dapat diterapkan dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan berpikir kritis. CTL mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam memecahkan masalah sehari-hari. Melalui pendekatan ini, siswa akan dilatih untuk menganalisis, menyimpulkan, dan mengevaluasi informasi dengan lebih baik. Yang keempat, meningkatkan keterampilan sosial. Dalam pembelajaran CTL, siswa seringkali bekerja secara kelompok atau berkolaborasi dengan teman sekelas. Hal ini dapat meningkatkan keterampilan sosial siswa, seperti kerjasama, komunikasi, dan negosiasi. Nah, kita masuk ke keunggulan dari CTL tersebut. Karena CTL itu berbasis pada konteks. Jadi model CTL tersebut mendorong guru untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Dalam pembelajaran CTL, siswa terlibat dalam situasi atau konteks yang mirip dengan konteks kehidupan nyata mereka. Hal ini membuat proses pembelajaran jadi lebih berarti bagi siswa, karena mereka dapat melihat relevansi dan aplikasi dari apa yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, aktif dan kolaboratif. Model pembelajaran CTL mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam pembelajaran mereka. Siswa diajak untuk berpikir kritis, mencari informasi, berkolaborasi dengan teman sekelas, dan mengaplikasikan pengetahuan mereka. Pada pembelajaran ini, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam memahami konsep dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan. Selanjutnya, keunggulan dari CTL juga mampu menumbuhkan kreativitas dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Melalui model pembelajaran CTL, siswa dihadapkan pada masalah atau tantangan yang membutuhkan pemecahan kreatif. Hal ini membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analisis, dan kreatif. Siswa juga didorong untuk menghasilkan produk atau bukti nyata dari pembelajaran mereka, yang dapat meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi belajar. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan hidup. Model CTL mendorong pengembangan keterampilan hidup yang esensial bagi siswa, seperti keterampilan berkomunikasi, bekerja sama, berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Dalam konteks pembelajaran CTL, siswa tidak hanya belajar konsep atau fakta saja, tetapi juga belajar bagaimana mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam konteks kehidupan nyata. Hal ini membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan yang dapat mereka gunakan di masa ke depan. Apa saja sih langkah-langkah dari pembelajaran CTL tersebut? Mari kita bahas. Yang pertama, membangun konteks pembelajaran. Nah, di sini
kita sebagai pengajar harus menentukan konsep atau topik yang akan dipelajari. Kemudian menciptakan konteks pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Kemudian mengidentifikasi masalah atau situasi yang memerlukan pemecahan atau tindakan. Langkah yang kedua, mengeksplorasi awal. Nah, di sini kita sebagai guru harus memberikan pengantar atau pendahuluan tentang konsep atau topik yang akan kita pelajari. Kemudian, mengidentifikasi apa yang sudah diketahui oleh siswa tentang topik tersebut. Setelah itu, kita dorong siswa untuk membagikan pengetahuan dan pengalaman mereka terkait topik tersebut. Nah, langkah yang ketiga, menyajikan materi pembelajaran. Di sini, itu memberikan informasi atau materi pembelajaran yang relevan dengan konteks yang telah dibangun. Kemudian menggunakan variasi metode pengajaran seperti dipadukan antara ceramah, diskusi, presentasi visual, atau demonstrasi. Langkah yang keempat, menyajikan materi pembelajaran, yaitu memberikan informasi atau materi pembelajaran yang relevan dengan konteks yang telah dibangun. Bisa menggunakan variasi metode pelajaran seperti ceramah, diskusi, presentasi visual, atau demonstrasi. Langkah selanjutnya yaitu refleksi dan evaluasi. Di sini siswa diminta untuk merenungkan proses dan hasil pembelajaran mereka. Kemudian mendorong siswa untuk berbagi pengalaman dan pemahaman mereka melalui diskusi atau presentasi. Yang selanjutnya, memberikan umpan balik konstruktif untuk mendorong pemahaman siswa yang lebih mendalam. Langkah selanjutnya, aksi atau penerapan. Pada aksi ini, yaitu memberikan kesempatan bagi siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka pelajari dalam kehidupan nyata. Kemudian, mendorong siswa untuk menggunakan konsep yang telah dipelajari untuk memecahkan masalah nyata atau melakukan tindakan yang berkaitan dengan topik pembelajaran. Langkah ketujuh, yaitu merevisi dan melakukan pengayaan. Mengevaluasi hasil atau pembelajaran siswa dan merancang ulang aktivitas atau materi pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman dan pencapaian siswa. Kemudian kita menyediakan peluang pengayaan bagi siswa yang sudah menguasai konsep dasar untuk mengembangkan pemahaman mereka lebih lanjut. Aksi yang ke-8 yaitu aksi atau penerapan, yaitu memberikan kesempatan bagi siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka pelajari dalam kehidupan nyata. Kemudian mendorong siswa untuk menggunakan konsep yang telah dipelajari untuk memecahkan masalah nyata atau melakukan tindakan yang berkaitan dengan topik pembelajaran. Nah, sama halnya dengan model-model pembelajaran lain, CTL ini juga memiliki kelemahan, yaitu membutuhkan persiapan yang intensif. Jadi kita sebagai pendidik itu harus mengantisipasi kelemahan yang menjadi kelemahan-kelemahan dari setiap model pembelajaran. Pembelajaran CTL itu membutuhkan persiapan yang lebih intensif daripada metode pembelajaran tradisional. Guru harus mengidentifikasi konteks dan situasi yang relevan dengan materi pelajaran, serta menyesuaikan penilaian dan tugas-tugas yang sesuai dengan lingkungan di sekitar siswa. Mungkin membutuhkan waktu yang lebih banyak dan lama dibandingkan model-model lain, karena CTL menekankan pada pengenalan konten yang relevan dengan dunia nyata.
Hal ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengirimkan materi pembelajaran atau mentransfer materi pembelajaran tersebut kepada siswa. Guru harus melibatkan siswa dalam penyelidikan dan eksplorasi yang dapat memakan waktu cukup lama daripada metode pengajaran langsung. Kelemahan selanjutnya yaitu siswa memerlukan keterampilan yang lebih tinggi. Jadi di sini siswa harus memiliki kemampuan untuk secara aktif berpartisipasi dalam pembelajaran dan mampu menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks yang relevan. Jika siswa tidak memiliki keterampilan tersebut, maka model CTL ini mungkin tidak akan efektif bagi mereka. Selanjutnya, kelemahan berikutnya yaitu profesionalisme guru. Jadi guru di sini harus dituntut harus profesional. Karena guru harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang materi pelajaran dan dapat melihat konten dari berbagai sudut pandang agar dapat mengaitkannya dengan dunia nyata. Jika guru tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang materi pelajaran atau tidak dapat membuat koneksi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, maka pembelajaran CTL tersebut tidak akan efektif. Berikutnya, keterbatasan lingkungan fisik. Pembelajaran CTL membutuhkan dukungan yang memadai dari lingkungan fisik seperti sumber daya, perangkat teknologi, dan fasilitas yang relevan. Jika lingkungan fisik tidak memadai, maka akan sulit untuk mengimplementasikan model CTL tersebut dengan baik. Nah, ini ada beberapa contoh penerapan dari model CTL, yaitu CTL 1 modeling. Di sini langkah yang pertama, menginformasikan tema yang akan dipelajari yaitu tentang globalisasi. Kemudian guru menampilkan video mengenai pembelajaran yang akan peserta didik pelajari. Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan. Ini ada contoh penerapannya CTL 2, yaitu menggunakan model inquiry. Guru menulis istilah di papan tulis tentang globalisasi, menembus ruang dan waktu. Kemudian guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik, siapakah yang mengetahui maksud ungkapan tersebut? Kemudian peserta didik menjawab secara bergantian. Kemudian guru meminta peserta didik untuk membaca teks tentang dunia tanpa batas yang ada di slide PowerPoint. Nah, ini merupakan kegiatan literasi untuk peserta didik kita. Selanjutnya, CTL yang ketiga, langkah yang ketiga yaitu questioning, yaitu guru membagikan LKPD, kemudian peserta didik menyajikan hasil analisis teks eksplanasi ke dalam peta pikiran. Setelah itu, peserta didik mengamati video tentang keberagaman ekonomi di masyarakat. Langkah selanjutnya, peserta didik diminta untuk mengamati lingkungan yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, peserta didik mengidentifikasi keberagaman ekonomi yang ada di sekitarnya dan menuliskannya di dalam lembar kerja. Nah, ini dikerjakan secara mandiri. Selanjutnya, peserta didik menyampaikan hasil pekerjaannya secara bergiliran. Langkah keempat atau CTL 4, Learning Community. Jadi peserta didik bersama kelompoknya menganalisis apakah keberagaman ekonomi di tempat mereka sama dan menuliskan kesamaannya di lembar kerja. Nah, di sini nilai Pancasilanya communication dan gotong royong. Langkah selanjutnya yaitu CTL 5, konstruktivisme. Yaitu peserta didik menceritakan kondisi perekonomian keluarga mereka pada lembar kerja.
Kemudian dari perwakilan peserta didik, setiap kelompok mendemonstrasikan keberagaman ekonomi orang tuanya di depan kelas. Nilai pelajaran Pancasilanya yaitu mandiri. Lanjut, guru menampilkan slide PowerPoint yang menampilkan foto beragam profesi orang tua peserta didik. Kemudian peserta didik menyajikan manfaat keberagaman ekonomi di depan kelas dan menuliskan rencana-rencana untuk menghadapi era globalisasi. Nah, kalau dirasa pembelajaran sudah mulai bosan, boleh kita masukkan ice breaking di langkah pembelajaran tersebut, yaitu dengan mengetes konsentrasi anak. Kalau sudah dirasa rileks kembali, pembelajaran boleh dilanjutkan, yaitu dengan langkah ke-6 atau CTL 6, Authentic Assessment. Di sini peserta didik mengerjakan soal evaluasi dengan menggunakan web quizzes. Nah, di sini diminta anak itu untuk berpikir kritis atau critical thinking. Kemudian langkah selanjutnya refleksi atau reflection. Guru bersama-sama peserta didik membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar selama pertemuan tersebut. Kemudian apabila masih ada siswa atau peserta didik yang belum paham, boleh melakukan tanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil ketercapaian materi. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti. Kemudian guru beserta peserta didik sama-sama menutup pembelajaran yang telah mereka laksanakan. Nah, demikian uraian tentang model pembelajaran CTL. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya. Tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.